Ini adalah kisah dari Putra, tapi saya akan mencoba menceritakan dari sudut pandang yang bersangkutan, supaya lebih mudah untuk diceritakan. Ini adalah kisah horor yang pernah aku alami saat pindah ke tempat tinggal baru. Saat itu aku baru masuk kuliah, karena jarak rumah dengan kampusku cukup jauh, akhirnya aku memutuskan untuk tinggal di sebuah kos. Itulah pertama kalinya aku tinggal sendiri dan terpisah dari orang tua. Meskipun sempat takut dan khawatir, 1 minggu pertama di kos berjalan lancar tanpa ada masalah. Sebenarnya aku orang yang penakut, entah takut dengan orang jahat atau dengan makhluk tak kasat mata. Syukurlah sejauh ini aman. Ternyata tinggal sendiri tidak terlalu menyeramkan. 1 minggu yang tenang dan damai di tempat baruku. Namun pada minggu kedua, selama 3 hari berturut-turut, aku selalu mendengar bunyi ketukan pintu pada malam hari. Aku mencoba untuk berpikir positif bahwa itu hanyalah sebuah angin. Namun, bunyi tersebut terus terdengar hingga malam kelima. Anehnya, bunyi tersebut selalu terdengar tepat saat pukul 12 malam, dan ketukannya hanya 3 kali. Keesokan harinya, aku memberanikan diri untuk melihat siapa yang mengetuk pintu kamarku selama 5 malam berturut-turut. Saat menjelang pukul 12 malam, aku berdiri di belakang pintu kamar untuk berjaga-jaga jika yang mengetuk pintu adalah orang jahat. Tepat pada pukul 12 malam, pintu diketuk sebanyak 3 kali. Aku langsung membuka pintu pada ketukan ketiga. Namun, tidak ada siapapun di depan kamarku. Aku langsung menutup pintu dan menguncinya. Kemudian, aku kembali ke kasur dan memejamkan mata. Di tengah tidurku, tiba-tiba aku terbangun karena merasakan hawa yang tidak enak. Sungguh terkejutnya diriku saat membuka mata. Di atas lemari terlihat ada seorang wanita dengan rambut panjang dan mata merah yang menatapku dengan tajam. Anehnya saat itu aku sama sekali tidak bisa bergerak ataupun bersuara. Yang bisa aku lakukan hanyalah melihatnya dan seluruh tubuhku terbujur kaku. Aku berusaha sekuat tenaga untuk memejamkan mata dan berharap sosok tersebut menghilang. Setelah berjuang kuat, aku akhirnya bisa untuk memejamkan mata. Jari-jari kaki dan tangan pun sudah mulai bisa digerakkan. Saat mataku terpejam, aku merasa merinding dan hawa langsung terasa sangat dingin. Aku perlahan membuka mata dan kembali dikejutkan dengan sosok tersebut yang tiba-tiba sudah berada di atas tubuhku. Sekuat tenaga aku mencoba untuk teriak dan menggerakkan badanku, tetapi tidak bisa. Sosok wanita seram tersebut mendekatkan wajahnya ke wajahku, lalu tersenyum lebar. Aku tidak ingat apa-apa lagi setelah itu. Pagi hari saat terbangun, aku hanya bisa terdiam melihat langit-langit kamar dan mengingat kembali kejadian malam itu. Tetapi semua terasa begitu nyata. 2 hari setelah kejadian itu, aku langsung pindah tempat karena takut sosok tersebut akan datang lagi.